Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini insya Allah kita akan membahas tentang kalibrasi keluaran pesawat radioterapi. Dalam hal ini adalah Cobalt 60 dan Photon MV menggunakan protokol IAEA TRS 398. Ini adalah protokol yang digunakan untuk kalibrasi pesawat radioterapi di seluruh dunia hingga saat ini ya. Ini bisa di-download secara gratis dari websitenya IAEA. Ada diketik aja IAEA TRS 398 gitu. Ini sebetulnya bisa dipakai untuk hampir semua kalibrasi dosimetri ya, bukan hanya untuk pesawat Cobalt dan Photon MV, tapi juga bisa untuk elektron, untuk proton, untuk heavy ion dan lain sebagainya. Nah, materi ini diadopsi dan diedit dari miliknya Bu Sugiyantari dan dari IAEA itu sendiri. Nah, ini penting untuk menjadi catatan ya. Dosis di dalam radioterapi itu adalah agen terapi ya. Jadi terapi atau radioterapi itu kan terapi menggunakan radiasi. Dan salah satu kunci keberhasilannya itu adalah masalah dosis. Ketepatan dosis itu yang menyebabkan keberhasilan dari radioterapi. Kalau dosis terlalu rendah, sudah kita bahas, tumornya mungkin nggak akan sembuh ya, nggak akan mati. Jika dosis terlalu tinggi, itu mungkin akan menyebabkan komplikasi yang parah, sehingga jaringan sehat akan mendapatkan dosis yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Terus kemarin juga sudah kita bahas bahwa dosis di radioterapi itu sangat-sangat tinggi, yang memang kita berikan secara khusus pada target ya. Dan dosis ini sekitar 50 Gray itu bisa levelnya itu membunuh sel ya. Jadi makanya sel tumor itu bisa mati, tapi juga jika tidak hati-hati, bukan hanya sel tumor yang mati, sel sehat juga bisa mati juga gitu. Sehingga di sini dosis itu bisa membawa komplikasi yang parah. Resiko komplikasi yang parah jika kita tidak hati-hati. Sehingga dosis ini harus betul-betul diberikan secara accurately ya, secara akurat. Ini kemarin sudah kita bahas ya. Ada kurva TCP dan kurva NCTP. Jadi gradien dosis untuk radioterapi itu memiliki rentang yang sangat sempit ya. Hanya dari sekitar 55 sampai mungkin 65 Gray di situ. Rentangnya sangat kecil sekali. Sehingga ketika dosisnya itu meleset 5%, itu resikonya bisa fatal ya. Jika dia itu 5% lebih besar dari yang seharusnya, maka dosis pada NCTP pada jaringan normal itu bisa naik sampai 15%. Sebaliknya, jika dosis itu berkurang 5%, dosis pada tumor itu bisa berkurang sampai 15%. Sehingga karena di sini rentangnya sangat-sangat kecil, sehingga akurasi dosis itu menjadi sangat penting ya. Itu yang penting untuk dicatat di dalam radioterapi ya. Nah, pemberian dosis itu diizinkan semuanya ya, plus minus itu 5%. Ini dari semua hal plus minus 5%. Dan mencapai plus minus 5% untuk semuanya itu sebetulnya teramat sulit ya. Teramat sulit. Dan 5% ini bisa disumbang dari mana-mana. Makanya masing-masing penyumbang itu kadang-kadang tidak boleh lebih dari 2-3% ya. Ya, kesalahan plus minus 5% ini bisa jadi muncul dari kalibrasi, bisa jadi ya. Karena kalibrasinya aja udah plus minusnya 5% misalnya ya. Makanya kalau di radioterapi kalibrasi ini nggak boleh sampai 5%. Kalau kalibrasi aja 5%, maka kalau disumbang yang lain bisa jauh lebih besar dari 5% ya.
Jadi absolut dosimetri, dari relatif dosimetri, misalnya kayak perhitungan PDD, profile, output factor, ini juga menyumbang error ya. Kemudian treatment planning ini juga menyumbangkan error. Kemudian machine performance tiap harinya itu juga menyumbang error ya. Nah ini plus minus dia 2%. Kemudian pasien setup dan movement ini juga menyumbang error juga plus minus 3%. Kalau movement tergantung ya. Kalau dia di tempat di organ-organ yang bergerak, ya tentu saja error yang disumbangkan itu jauh lebih besar lagi. Nah overall dari semua sumbangan ini errornya itu tidak boleh lebih dari 5% ya. Karena kalau lebih dari 5%, baik lebih besar atau lebih kecil, itu komplikasinya bisa sangat parah. Kalau lebih kecil, komplikasinya tumor itu nggak mati. Kalau terlalu besar, komplikasinya jaringan sehat ganti yang banyak mati gitu. Maka di sini tidak ada tempat untuk error di dalam dosimetri ya. Harus betul-betul dijaga sedemikian rupa, diusahakan sedemikian rupa sehingga dosis itu betul-betul akurat. Apa namanya? Kalaupun ada salah, salahnya itu betul-betul berada pada rentang yang sangat kecil gitu. Nah, karena itu untuk memastikan ya bahwa dosimetri absolut dosimetri yang kita gunakan itu betul-betul dikalibrasi dengan benar, maka menurut BSS, ini Basic Safety Standard IAEA ya. Jadi registran and licenses ini harus menjamin bahwa kalibrasi itu dilakukan pada badan yang terstandarisasi, yaitu lewat melalui suatu laboratori yang dinamakan dengan nama Standar Dosimetri Laboratory ya, SDL. Nanti ada yang namanya PSDL, Primary Standard Dosimetry Laboratory. Nah, dari PSDL ini nanti semua negara itu melakukan kalibrasi ke sana. Nah, kalau seperti di Indonesia itu dilakukan oleh Batan. Nah, jadi Batan distandarkan ke PSDL, ke Primary Standard Dosimetry Laboratory. Kemudian Batan di Indonesia itu menjadi SSDL, Secondary Standard Dosimetry Laboratory. Di seluruh detektor yang digunakan untuk menghitung dosis pada radioterapi itu harus dikalibrasi ke Batan kalau untuk di Indonesia ya, untuk radioterapi, sehingga betul-betul dia terstandarisasi secara internasional dan tertelusur. Jadi dalam fisika medis ya semuanya harus tertelusur, nggak boleh pokoknya itu nggak boleh ya. Pokoknya ini sudah benar nih, nggak boleh seperti itu. Semuanya harus dicek. Pengecekannya kadang-kadang juga berlapis, redundant ya, berulang. Jadi redundant itu sebetulnya nggak bagus secara manajemen. Tetapi dalam radioterapi, redundant itu keharusan. Kenapa? Karena kita berhubungan dengan dosis yang levelnya itu mematikan ini ya. Kira-kira seperti itu. Nah ini ya, ini adalah SSDL network yang sudah dimiliki oleh IAEA dan WHO ya. Ini sampai pada tahun PowerPoint ini dibuat ya oleh IAEA di tahun 2000-an. Itu ada 51 countries dengan 66 SSDL ya, secondary standar dosimetri laboratori ini ya, termasuk di Indonesia ya, sudah mengacu ke sana. Nah, ini kira-kira ketertelusuran kalibrasi seperti ini ya. Jadi ini PSDL. Nah, PSDL ini diinisiasi oleh IAEA dengan International Bureau untuk measurement di sini, BIPM ini. Nah, di sini nanti ada banyak sekali dosimeter yang dibandingkan ya sebagai standar utama gitu. Nah, kemudian dari PSDL ini, kemudian dia menjadi tempat untuk kalibrasi SSDL. Jadi bisa juga user langsung kalibrasi ke PSDL atau SSDL juga kalibrasi ke PSDL. Nah, seperti kalau di Indonesia SSDL-nya itu Batan. Nah, dia kalibrasi langsung ke sini. Nah, kalau misalnya kebetulan PSDL ini
ada di suatu negara, ya mungkin orang yang ada di negara tersebut bisa langsung ke sini ya, gitu. Nanti SSDL Batan itu mengacu ke sini, melakukan kalibrasi ke sini. Nah, kemudian user dari semua rumah sakit itu langsung mengajunya ke SSDL di sini ya. Jadi kita kalau kalibrasi kalau di Indonesia itu ke Batan di sini ya, ke SSDL, Secondary Standard Dosimetry Laboratory. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah jika dikatakan dosis itu 1 gray misalnya, maka di seluruh dunia 1 gray itu ya sama 1 gray gitu. Jadi misalnya di Indonesia satu gray, di Malaysia 1 gray, di Australia 1 gray, di Amerika 1 gray gitu. Sama di seluruh dunia ya. Nah, makanya nanti ketika memberikan resep kepada pasien misalnya 50 gray misalnya, itu betul-betul 50 gray dan itu bisa dicapai dengan benar gitu. Karena detektor yang kita gunakan tuh terkalibrasi secara internasional dan tertelusur gitu. Jadi tidak apa namanya tiba-tiba datang itu enggak ya, enggak jelas ini kalibrasi di mana, oleh siapa, metodenya bagaimana, enggak boleh seperti itu. Semuanya harus jelas dikalibrasi di tempat tadi SSDL atau PSDL, metodenya jelas, jadi kita dapat faktor kalibrasi yang jelas, nah, sehingga 1 gray itu betul-betul memang menunjukkan 1 gray gitu. Nah, kalau zaman dulu kalibrasi protokol yang digunakan itu TRS 277. Ini silakan kalau dipelajari ya. Yang lebih lama lagi misalnya itu ada di bukunya siapa itu namanya ya. Saya nggak lupa buku tentang Physics of Radiology itu. Itu untuk mengkalibrasi secara teori itu rumit sekali sebetulnya ya. Nah, kemudian disederhanakan dan distandarisasi oleh IAEA itu dengan TRS 277. Ini kalau pada TRS 277 ini kalibrasi itu dilakukan di udara. Dan untuk digunakan di pasien karena pasien itu isinya lebih banyak jaringan lunak. Jaringan lunak itu mendekati air ya, sehingga dari udara untuk sampai kepada organ itu banyak sekali step. Dan setiap step itu bisa jadi menghasilkan error gitu. Makanya TRS 277 ini sekarang udah nggak digunakan lagi ya. TRS 277 ini juga bisa di-download secara gratis ya dari IAEA. Ini diterbitkan di tahun 97. Silakan nanti di-download aja ini untuk ilmu-ilmu dasar tentang protokol kalibrasi ini. Kemudian semenjak tahun 2000-an ya, kemudian ada protokol baru itu yang dinamakan dengan nama TRS 398. Ini yang dipakai hingga saat ini ya. Itu yang sering dinamakan dengan nama TRS 398 dan di sini kalibrasinya itu dilakukan langsung di air ya. Sehingga faktor error itu jauh lebih kecil dan menjadi jauh lebih sederhana untuk dipakai langsung pada dosis pada pasien gitu. Nanti silakan di-download ya ini ya, dua protokol ini, dua dokumen ini, TRS 277 dan TRS 398. Ini dibaca untuk sebagai pengetahuan. Untuk yang dipakai di klinis sekarang dipakai yang TRS 398 ini. Dan sekarang juga sudah ada file Excel-nya ya. Jadi kalau kita pakai tinggal pakai Excel itu ya. Ini TRS 398 itu intinya adalah perbaikan dari TRS 277, lebih mudah digunakan dan ketidakpastian jauh lebih kecil dibanding TRS 277. Karena pengukuran itu langsung dilakukan di air, bukan dilakukan di udara. Kalau TRS 277 ini masih dilakukan di air. Nah, 277 dilakukan di udara. Yang 398 ini yang dilakukan di air. Ini kira-kira formulasinya seperti ini. Jadi nanti kalau kita punya detektor ya, kita punya detektor,
kemudian detektor kita koneksikan dengan elektrometer, maka dari sana tuh kita akan mendapatkan bacaan dosis. Ya. Nah, bacaan dosis itu nanti dikalibrasi, dikoreksi dengan banyak hal. Ada koreksi tekanan, ada koreksi suhu, ada koreksi polaritas, ada koreksi rekombinasi. Maka nanti kita mendapatkan bacaan dosis, itu yang kita namakan dengan nama MQ ya. Nah, berapa sebetulnya dosis yang kita dapatkan? Dosis yang kita dapatkan adalah dosis yang kita baca yang sudah dikoreksi dikalikan dengan faktor kalibrasi. Nah, faktor kalibrasi inilah yang kita dapatkan dari SSTL itu. Ya. Ini kalau berkas yang kita gunakan itu berkas Cobalt 60 ya. Cobalt 60. Karena di SSDL, di Bautan misalnya, itu ketika kalibrasi yang digunakan adalah berkas CO60, Cobalt 60. Jadi seperti ini kira-kira ya. Jadi nanti bacaan yang kita baca, yang sudah dikoreksi dengan tekanan, dengan suhu, dengan polaritas, dan rekomendasi, tinggal dikalikan dengan faktor kalibrasi. Nah kebetulan karena radiasi yang digunakan di Batan dan di tempat kita misalnya sama-sama kobalt, maka tidak perlu dikalikan dengan faktor kualitas berkas. Tapi kalau seandainya kita itu yang kita gunakan itu pesawat Linek, yang menghasilkan foton MV, nah berarti nanti ada yang namanya faktor kualitas berkas. Nah, faktor kualitas berkas ini juga ada di datanya, ada di TRS 398 itu ya. Sehingga dosis yang kita dapatkan itu adalah bacaan dari dosimeter yang sudah dikalibrasi dengan suhu, dengan tekanan, dengan rekomendasi, dan lain sebagainya, dikalikan dengan faktor kalibrasinya, kemudian dikalikan dengan faktor kualitas berkas. Nah, faktor kualitas berkas ini nanti bisa kita lihat di TRS 398. Ini kalau seandainya di rumah sakit kita tuh menggunakan foton MV berupa sinar X yang dihasilkan oleh pesawat Linek. Nah tadi udah kita sampaikan sebetulnya ya. Jadi kalau pada kualitas referensi kobalt ya nggak usah pakai kualitas berkas tadi ya. Nah kemudian ketika kita melakukan pengukuran, maka kita itu butuh beberapa alat di sini ya. Ini alat yang kita gunakan. Yang pertama ini detektor tentu saja ya, detektor yang mau kita gunakan. Detektornya itu bisa berupa bilik ionisasi silinder. Ini ion chamber ya, silinder. Ini kalau dipakai untuk Cobalt 60 dan sinar X MV. Atau kalau kita untuk pengukuran elektron, yang kita gunakan adalah bilik ionisasi plan paralel ya, yang bentuknya seperti ini. Ini nanti ada di TC ya kalau mau lihat ya, kecil ya. Kemudian selain itu kita butuh elektrometer ya, jadi detektor yang kita gunakan nanti kita koneksikan ke elektrometer sehingga bacaan itu yang kita lihat nanti di elektrometer ini. Kemudian kita juga butuh tadi termometer, butuh barometer untuk mengukur tekanan ya. Nah, dan ini nanti sebagai faktor koreksi. Jadi kalau seandainya kita itu waktu kalibrasi di suhu 20, mestinya ketika kita melakukan pengukuran juga di suhu 20. Kalau misalnya saat pengukuran kita suhunya itu 22, nah berarti harus ada faktor koreksi suhu. Demikian pula tekanan. Jadi tekanan pada saat kita melakukan pengukuran harus sama dengan pada saat kalibrasi. Nah, kalau seandainya beda, harus ada faktor koreksi tekanan. Ya. Maka kita butuh yang namanya termometer, dan kita butuh yang namanya barometer. Dan selain itu, kita juga butuh phantom airnya. Jadi pengukuran nanti dilakukan di phantom air ini. Kemudian, ya kita jelas butuh
pesawat radioterapi ya, bisa Linek atau Cobalt 60. Ini nanti ini pesawat Lineknya, ini Phantom Air-nya. Nah, pengukuran kita lakukan di air ini. Oke, kira-kira seperti itu. Ini nanti untuk pengukuran dosis absolut ya. Jadi kalau di radioterapi itu ada dosis absolut dan ada dosis relatif. Seperti PDD, seperti profile dosis, seperti isodosis, ya, isodos itu, isodosis itu semuanya adalah dosis relatif ya, relatif. Dan nanti kalau kita butuh tahu satu titik yang dosis absolut. Berarti kalau kita sudah tahu yang titik yang di satu titik yang absolut, berarti sebetulnya dosis di semua titik itu kita tahu sebetulnya ya. Gitu. Jadi misalnya pada titik pada Dmax misalnya, pada Dmax misalnya dosisnya itu 1 gray. Kemudian masuk ke dalam kan diatur dengan PDD ya, dengan kurva percentage depth dose. Misalnya sampai pada kedalaman tertentu dosisnya tinggal 40%. Ya, pertanyaannya berapa dosis di titik itu? Ya berarti 40% dari 1 gray gitu. Jadi berarti tinggal dosis di titik itu adalah 0,4 gray di situ ya. Sehingga di dalam radioterapi itu dosis relatif itu penting sekali. Dosis absolut juga penting sekali. Jadi kesalahan dosis absolut, maka semua dosis di semua di dalam pasien itu akan salah semuanya. Gitu. Ini yang penting untuk difahami. Sehingga pengukuran dosis absolut ini harus betul-betul akurat ya. Tidak boleh meleset, tidak boleh error. Dan error yang diizinkan tadi itu ya, menurut pokoknya semua error yang diizinkan itu hanya 5% di situ. Ya ini kalau kita menggunakan peralatan dosimetri ini ya, peralatan tadi untuk Cobalt 60 dan untuk X-ray. Jadi bilik ionization chamber atau plan paralel ya. Yang bilik ionisasi ini yang dipakai untuk foton. Kalau plan paralel ini dipakai untuk elektron. Kemudian titik referensi, ya titik tengah ini untuk chamber ya. Kemudian untuk plan paralel, titik referensi itu ada di front of air cavity ya. Jadi di sini titik nanti ketika kita bilang jaraknya berapa mili itu menggunakan acuan ini. Jadi kalau chamber silinder itu di titik tengah itu. Kemudian yang digunakan ada phantom dan ada chamber sleeve ya. Dan untuk phantom ini menggunakan air dengan 5 cm margin ya. Dan sisi depan pengukuran menggunakan bahan plastik atau water equivalent ya. Dan chamber waterproofing ini kurang dari 1 mm ya. Nah, ini kira-kira kondisi referensi ya. Kondisi referensi. Jadi di sini kalau kita menggunakan radiasi Cobalt 60 dengan SSDE 80 dengan SSD source to skin distance, jadi jarak dari sumber radiasi sampai ke permukaan air atau permukaan kulit itu bisa 80 atau 100 cm. Kalau kita menggunakan foton sinar X, maka SSD-nya itu pakai 100 cm ya. Jadi jarak dari sumber sini sampai ke permukaan ini, permukaan air itu menggunakan 80 atau 100 kalau menggunakan kobalt, kalau foton menggunakan 100 cm. Dan luas lapangan itu 10 kali 10 ya. 10 cm kali 10 cm. Nah, kemudian Zref di Z referensi. Nah, ini jaraknya kalau untuk kobalt itu 5 atau 10. Ya, itu yang standar 5 ya. Nah, kalau menggunakan sinar X itu 10 atau 5 itu. Jadi yang dipakai 5 dulu ya.
Kalau untuk kobalt ya dipakai 5 dulu. 5 ini berarti 5 mili ya. 5 senti ya. 5 senti atau 10 senti di situ. Ini kondisi referensi ketika kita melakukan pengukuran seperti itu. Jadi kondisi referensi ini menggunakan phantom air, kemudian chamber silinder atau pelan paralel tadi. Titik referensi di pada tengah sumbu, di tengah volume cavity tadi ya, di tengah-tengah tadi, di tengah-tengah sini, di pusat di sumbu radiasi sini. Kemudian SSD source skin distance 100 cm atau 80 cm, fill size ini 10 kali 10, kedalaman pengukuran DZ referensi, ini jaraknya 5 cm atau 10 cm ya. Nah, ini beberapa informasi lainnya ya. Jadi kalau kobalt ini kita menggunakan 5 gram per cm kuadrat atau 5 cm sebetulnya ya. Kemudian kalau foton MV tergantung dilihat. Kalau foton MV itu memiliki kualitas berkas dengan TPR kurang dari 0,7, dia bisa di 5, bisa di 10. Jika dia memiliki kualitas berkas TPR 2010 lebih besar sama dengan 0,7, maka Z referensi harus di 10 gram per cm kuadrat. Nah, ini ingin saya sampaikan ya. Jadi kualitas berkas radiasi itu kalau di bidang radiologi itu menggunakan HVL ya. Itu kualitas berkas itu dinyatakan dengan HVL. Kalau di radioterapi kualitas berkas radiasi itu dinyatakan dengan TPR, tissue phantom ratio ya. Tissue phantom ratio. Nanti akan saya jelasin. Kenapa begitu? Ya kalau menggunakan HVL itu nanti butuh HVL yang terlalu tebal gitu. Makanya tidak lagi menggunakan HVL ya. Tapi kalau untuk radiologi karena energinya kecil menggunakan HVL itu udah cukup ya. Nah, kalau untuk foton MV karena energinya sangat besar, daya tembusnya sangat besar, maka kita untuk kualitas berkasnya tidak lagi menggunakan HVL, tapi menggunakan TPR ya, tissue phantom ratio 20-10 ya. Nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan TPR 20-10 itu. Nah, ini faktor koreksi yang tadi udah kita bahas ya. Faktor tekanan dan faktor temperatur. Kita pakai rumus ini ya. Jadi ini 273,2 ditambah T dalam satuan Kelvin T itu suhu ya. Kemudian dibagi dengan ini ditambah dengan TO. TO itu adalah pengukuran saat TO itu adalah suhu saat kalibrasi ya. T itu adalah suhu saat kita melakukan pengukuran. Jadi kalau seandainya saat kita pengukuran sama dengan saat kalibrasi, misalnya nilainya sama ya berarti koreksinya 1 ya. Ini dalam Celsius ya. Karena sudah ditambahkan dengan 273 ini. Kemudian PO dibagi dengan P. P ini tekanan. PO itu tekanan pada saat kalibrasi. P itu tekanan pada saat pengukuran. Nah, kalau seandainya suhu dan tekanannya sama saat pengukuran dengan saat kalibrasi ya berarti faktor KTP ini koreksi akibat tekanan dan temperatur ini sama dengan 1 ya. Ini sebagai faktor koreksi untuk tekanan dan suhu. Yang kedua, efek polaritas. Jadi begini. Jadi yang namanya ion chamber itu kan sebetulnya di dalamnya itu udara. Terus dikasih kutub ada kutub negatif, ada kutub positif. Nah, itu misalnya kalau kita menggunakan yang bentuknya silinder, bisa jadi tengahnya itu yang anoda, atau kalau dibalik bisa jadi tengahnya itu yang katoda.
Nah, itu nanti ada faktor koreksi ya, faktor koreksi. Nah, caranya itu nanti kita pakai rumus ini ya. Jadi nanti kalau seandainya yang tengah sebagai katoda, bacaannya berapa? Kalau kita buat yang tengah itu kalau tadi katoda, sekarang diganti. Tengahnya dibuat anoda, jadi anoda. Nah, itu tuh bacaannya berapa? Nah, itu nanti ada faktor koreksi polaritas di sini ya. Kemudian juga ada yang namanya faktor koreksi rekombinasi. Jadi kan begini, mungkin pernah dijelasin di mata kuliah yang lain bahwa di dalam dalam ion chamber itu kan tadi saya sudah cerita ya, intinya itu udara, kemudian ada kutub negatif atau ada kutub positif. Itu nanti ketika udara itu terkena radiasi, terbentuklah ion. Kemudian karena ion ini terbentuk di udara dan kanan kirinya ada katoda dan anoda, maka nanti yang ion negatif lari ke anoda, yang ion positif lari ke katoda. Nah, berarti butuh tegangan di situ ya. Akan ada banyak tegangan di situ. Nah, nanti dari perbedaan tegangan itu nanti ada yang namanya zona ya, ada zona ion chamber, ada zona apa namanya apa namanya apa istilahnya itu, ada zona ion chamber, ada zona ion chamber, kemudian ada zona apa itu namanya yang linear itu ya, kemudian yang paling tinggi itu ada apa itu lupa saya namanya. Terus yang setelah itu nanti arch ya. Kalau arch sudah nggak bisa dipakai, jadi memang nah nanti zona yang kita pakai itu zona ion chamber. Jadi pada zona ion chamber itu, jadi ketika ion itu terbentuk, ion negatif itu bergerak ke katoda, ion ion negatif bergerak ke anoda, ion positif bergerak ke katoda. Nah, dalam proses pergerakan itu bisa jadi terjadi tumbukan sehingga menghasilkan ionisasi baru. Ini harus dijaga betul. Kita menggunakan tegangan tertentu sehingga tumbukan itu diusahakan minimal tidak terjadi. Jika betul-betul ion yang sampai ke katoda atau sampai ke anoda itu betul-betul ion yang muncul karena interaksi dengan radiasi gitu. Bukan karena efek tumbukan sekunder, itu bukan. Nah, dan ketika ion itu terbentuk, bisa jadi belum sempat dia itu bergerak ke anoda atau ke katoda, dia udah mengalami rekombinasi lagi, bisa jadi gitu. Nah, maka di sini harus ada faktor koreksi dari rekombinasi itu. Ya, kita sudah menggunakan rumus ini ya. Jadi ini A0 ditambah dengan A1 dikali M1 M2 ditambah dengan ini ya. Jadi A0 ini senilai konstanta ya. Nanti bisa kita lihat di situ ya. M1 itu bacaan pada tegangan 1, M2 itu bacaan pada tegangan 2. Ya, nanti kita tahu sehingga nanti faktor rekombinasinya itu berapa gitu. Nah, itu harus kita masukkan gitu ya. Ini tadi yang saya cerita tentang faktor kualitas berkas ya. Ini faktor kualitas berkas, nilainya seperti ini. Dia nilainya mengalami penurunan secara umum seiring dengan peningkatan kualitas berkas radiasi. Jadi ketika TPR itu naik, jadi kualitas berkas radiasi itu menggunakan TPR ya. Menggunakan TPR. Nah, ketika TPR naik, maka secara umum nilai kaki itu turun. Ya. Nah, ini sampai 0,95% itu ketika TPR-nya 0,8 ya kira-kira ya. Jadi ini selisihnya aja udah 5% sendiri ya kan ya. Ini kita harus hati-hati. Nah, kalau kita menggunakan kobalt, nah dia nilai kakinya sama dengan 1 ya. Nah, ini untuk beberapa apa namanya metode ya. Seperti ini. Ini kira-kira dari berbagai macam pengukuran kualitas berkas itu seperti ini. Nah, ini kita sudah ada. Nanti
kalau kita menggunakan detektor tipe ini itu sudah ada apa namanya nilai kakinya berapa, ini database-nya sudah ada ya, sudah ada di TRS 398. Bahkan kalau kita menggunakan Excel itu sudah ada di sana, tinggal kita pakai di sana ya. Ya, tadi saya sudah cerita. Jadi nilai kaki, jadi kualitas berkas itu sangat dipengaruhi oleh nilai TPR atau nilai kualitas dari berkas radiasi itu. Dan makanya nilai TPR ini perlu dilakukan pengukuran ya. Maka nanti kita kalau kita menggunakan foton dengan energi tertentu, kita perlu hitung, kita perlu ukur ya, kita perlu ukur berapa nilai TPR-nya. TPR 2010. TPR itu singkatan dari tisu phantom ratio. Jadi nanti kalau untuk lebih detail tentang apa itu TPR, nanti bisa dibaca di bukunya IAEA ya, Podgorsak itu. Jadi ini kira-kira begini, pengukuran kualitas berkas atau yang kalau di radioterapi menggunakan TPR 2010, ini sebetulnya adalah perbandingan dosis pada dua kedalaman dengan SCD konstan. SCD itu singkatan dari source apa namanya, to collimator distance ya. Atau apa namanya, coba kita lihat ya, kira-kira seperti ini. Jadi ini sumber radiasinya, terus ini detektornya. Yang apa namanya, pada luas lapangan 10 kali 10. Nah, kemudian permukaan air ini yang pertama ke dalam apa namanya, detektor ke permukaan ini jaraknya 10 cm. Kemudian yang kedua, airnya kita tambah, ini secara konsep ya, sehingga dia jadi 20 cm. Ya, ketika dia permukaan ke detektor ini 10 cm, dosisnya berapa? Kemudian ketika jarak dari detektor ke permukaan ini 20 cm, dia dosisnya berapa? Nah, maka dosis pada kedalaman 20 cm dibanding dengan dosis pada kedalaman 10 cm dengan jarak sumber ke detektor yang sama. Nah, nilainya berapa perbandingannya? Nah, itu yang dinamakan dengan nilai TPR ya. Gitu. Paham ya kira-kira ya? Jadi kalau misalnya seandainya TPR-nya semakin besar, itu artinya dosis pada kedalaman 20 cm dia semakin besar. Artinya sinar X itu daya tembusnya lebih besar itu. Kalau seandainya daya tembusnya itu lebih kecil, maka pada kedalaman 20 cm mestinya dia lebih kecil gitu. Nah, makanya kalau di radioterapi kualitas berkas itu tidak menggunakan HVL tapi menggunakan TPR, tisu phantom ratio. Ini yang dinamakan dengan nama, kalau TPR 2010 ini artinya adalah tisu phantom ratio perbandingan antara kedalaman 20 cm dengan 10 cm. Nah, kemudian dosis 20-10 ini bisa didekati dengan M20, M10. M itu adalah nilai yang terbaca pada detektor ya. Ya, kira-kira begitu. Ini cara menghitung TPR seperti ini kira-kira ya. Nah, kalau ini sebetulnya yang asli seperti ini, Atau bisa didekati dengan PDD ya. Dengan PDD seperti ini. Itu bisa juga. Tapi yang asli itu menggunakan yang ini ya. Nah, kalau kita menggunakan PDD itu bisa seperti ini juga sebetulnya. Nah, kita menggunakan PDD, kemudian jarak dari sumber ke permukaan air ini 100 cm, dan luas lapangannya 10 kali 10. Nah, kemudian kita lakukan pengukuran
PDD pada kedalaman 10 nilainya berapa, dan pada kedalaman 20 nilainya berapa, dan perbandingan PDD 20/10, ini namanya PDD 20/10, kemudian secara eksperimental dia dikalikan dengan 1,2661, kemudian apa ini yang sebelah sini ini dikurangi dengan apa ini, dengan nilai minus 0, sekian, nanti bisa dilihat ya, baca lihat dulu. Benar. Dikurangi dengan min 0,0595 ya, min 0,0595. Tutup ya. Jadi yang asli itu seperti ini untuk menentukan, yang asli itu seperti ini untuk menentukan TPR. Jadi seperti ini ya. Tapi ini bisa didekatkan seperti ini. Nah, ini tuh lebih mudah dilakukan pengukuran. Karena kita tidak perlu mengubah permukaan air ya. Mengubah permukaan air itu repot juga ya. Secara konsep tuh ini, mungkin secara praktek ini lebih mudah ya dengan menggunakan PDD ini. Karena kita tidak perlu menggeser permukaan air. Yang kita geser itu hanya detektornya gitu. Kemudian kita menggunakan rumus ini, kita juga akan mendapatkan nilai TPR 20/10. Jadi secara praktis ini lebih praktis, tapi secara konsep sebetulnya seperti ini ya. Nah, ini stabilitas ya. Stabilitas dari ionization chamber dan elektrometer ya. Jadi memang di sini apa namanya? Ini nilainya kecil sekali ya, 1,001 ya. Jadi memang dia errornya itu hanya kecil sekali ya di sini. Nah, ini kita menggunakan TRS 398 ya. Ini bisa untuk Linux, bisa untuk Cobalt, bahkan sebetulnya bisa untuk jenis-jenis radiasi yang lain. Ini misalnya ini dosimeter. Ini contoh pengalaman yang dilaksanakan di salah satu rumah sakit di Indonesia ya. Detektornya dia memiliki ionization chamber PTW 30013. Kemudian ionization chambernya yang lain itu adalah NE2571. Elektrometernya dia memiliki yang Unidos, juga memiliki yang NE25701B ya. Ini contoh ini ya, ini sekedar contoh aja. Nah, berarti nanti setelah kalau kita memiliki detektor ini ya, PTW atau NE2571, pertama kali kita lakukan pengukuran, kita lakukan kalibrasi ke SSDL. Nah, dalam hal ini adalah batan. Nah, dari kalibrasi itu kita mendapatkan faktor kalibrasi NDWQ0 ya. Ini adalah faktor kalibrasi yang didapatkan di Bapeten. Kita dapat kalibrasi ini. Ini pada kualitas berkas Q0 ya, kobalt. Kemudian kita perlu melakukan pengukuran di air di sini. Kemudian dari pengukuran ini kita mendapatkan nilai PDD atau mendapatkan nilai TPR seperti tadi ya, TPR. Nah, kemudian kita gunakan TRS 398 ya, dengan faktor-faktor kalibrasi yang kita masukin semuanya. Nah, berarti nanti kita mendapatkan nilai dosis akhir. Nah, nilai dosis akhir itulah nanti yang kita gunakan sebagai dosis absolut ya untuk menghitung dosis di pasien tadi itu. Jadi yang kita gunakan adalah TRS 398. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dan ini penting sekali ya. Ini beda dengan di bidang radiologi. Di radioterapi ini sangat-sangat vital ya. Dan kalau sampai keliru akibatnya bisa sangat-sangat fatal di situ ya. Ini apa namanya? Sama dengan yang tadi ya sebetulnya ya, untuk penentuan apa namanya TPR tadi itu ya.
Ini tadi untuk penentuan apa namanya, ini PDD ya, ini kurva PDD. Ini kedalaman, ini PDD percentage dead dose di sini. Nah ini dosis pada kedalaman 20 dinamakan dengan D20, dosis pada kedalaman 10 dinamakan dengan D10. Kemudian ketika kita menggunakan rumus ini tadi, kita bisa mendapatkan nilai TPR 20-10. Ini lebih sederhana daripada kita mengukur TPR dengan cara seperti ini ya. Karena membuat permukaan air berubah itu jauh lebih rumit ya. Tapi kalau hanya menggunakan PDD kan lebih enak karena permukaan airnya nggak perlu diganti, nggak perlu digeser. Yang digeser hanya detektornya aja ya. Jadi untuk kedalaman tadi ya 5 atau 10 cm, untuk TPR lebih kecil dari 0,7. Kalau untuk TPR lebih besar dari 0,7 kita gunakan 10 ya. Jadi kalau kita menggunakan ion chamber yang bentuknya silinder, jarak 10 cm itu dari tengah-tengahnya ya, dari tengah-tengahnya ini. Bukan dari atasnya tapi dari tengah-tengahnya ini. Ya, ini tadi ya. Jadi kita dapat nilai NDWQ ini adalah faktor kalibrasi yang kita dapat dari Bapeten. Kita dapat nilai TPR. Ini misalnya nilainya 0,664, ini untuk foton 6 MV dan untuk 10 MV ini contoh aja ya. Untuk foton 10 MV nilai TPR-nya naik ya 0,74. Jadi memang semakin tinggi energi radiasi maka nilai TPR juga naik. Jadi kualitas berkasnya semakin naik. Ini kalau di radiologi dinyatakan dengan HVL. Kalau di radioterapi dinyatakan dengan TPR 20-10. Kemudian nilai kualitas berkas, nah tinggal kita pakai apa? Kita pakai Linek, kita pakai X-ray atau menggunakan kobalt. Kalau kobalt nilai kualitas berkasnya adalah 1 tadi ya. Ya tadi udah kita bahas ya di sini ya. Kalau ini dia pakai kobalt, nilainya pakai 1 di sini. Nah, berarti nanti jadinya seperti ini rumusnya ya jadinya ya secara umum. Jadi rumusnya seperti ini. Jadi M itu bacaan yang terkoreksi dikalikan dengan kualitas berkas dikalikan dengan faktor kalibrasi. Nah, nilai yang terbaca itu nilai yang terbaca dikoreksi dengan TP, dikoreksi dengan polaritas, dikoreksi dengan apa tadi itu dikoreksi dengan rekombinasi dan lain sebagainya sehingga kita mendapatkan nilai. Maka yang kita dapat itu nilai DWQ ini ya. Ini adalah dosis absolut yang kita dapatkan. Ini faktor koreksi bilik yang tadi kita bahas ya. Ini faktor-faktor koreksinya. Nah, nanti kita itu bisa menggunakan Excel ya. Nah, kalau di Excel kita tinggal masukin nanti ya. Itu sudah ada programnya di sini. Nama ini usernya siapa, tanggalnya berapa, ini misalnya ya. Ini radiation treatment unit and reference condition for DW determination. Jadi global unitnya apa, reference phantomnya ini pakai air, setupnya pakai SSD atau SAD, source skin distance atau menggunakan source access distance. Kemudian reference field di sini 10x10. Kemudian ke dalam referensi tadi 5 atau 10 tadi ya. Ini yang kita pakai, modelnya apa, serinya berapa, materialnya apa, ketebalannya berapa, itu ada semuanya di sini ya. Ini reference condition for calibration, PO-nya berapa, TO-nya berapa, humidity-nya berapa ya. Kemudian ketika kita melakukan pengukuran berapa ini tinggal dimasukin aja. Kita masukin ke sini semuanya, ini sudah ada, tinggal kita nggak usah ngitung ya, sudah dihitung oleh software Excel ini. Nanti setelah itu kita akan mendapatkan nilai
apa namanya dosis absolut yang kita dapatkan. Ya. Nah ini yang apa namanya kira-kira pengukuran dosis absolut menggunakan TRS 398. Ya, kira-kira sampai sini ada yang mau didiskusikan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Halo? Ada yang mau tanya enggak? Tidak ada. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya kira mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.